Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Hidayati, NPM 210100077 dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Sepia Kurnia Putri dan Sarlinda Yusniawati. Baik, di video kali ini kami bakal menjelaskan tentang materi pertama, pengertian tauhid, jenis-jenis tauhid, faktor yang merusak tauhid, dan pembagian syirik. Yuk, simak videonya. Teman-teman, di sini ada materi yang pertama tentang definisi tauhid. Apa sih tauhid itu, teman-teman? Jadi, kata tauhid di dalam bahasa Arab berasal dari kata wahada yuhahidu tauhidan, dan makna wahada syai'a, yaitu menjadikan sesuatu atau satu-satunya, dan semuanya berasal dari kata wahidun yang berarti satu atau tunggal. Adapun menurut arti dalam syariat, maka makna tauhid bila dimutlakkan maksudnya adalah menyendirikan atau mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Adapun pengertian secara lebih luas lagi adalah menyendirikan mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, baik dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma atau nama-nama dan sifat-sifatnya, dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam semua hal tersebut. Oke, untuk poin yang kedua ada jenis-jenis tauhid. Nah, jenis-jenis tauhid ini ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, yang pertama nih teman-teman, ada tauhid rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah itu? Jadi, tauhid rububiyah adalah maknanya tentang mengesahkan Allah dalam hal penciptaannya, kepemilikannya, dan pengurusannya. Dan tauhid rububiyah ini adalah tentang pengesahan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa di alam semesta ini, teman-teman, tanpa sekutu baginya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur semua kehidupan di dunia ini, dan juga memberikan rizki atau dari mematikan dan menghidupkan. Dan yang kedua nih teman-teman, ada tauhid uluhiyah. Apa sih tauhid uluhiyah itu, teman-teman? Tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah. Kenapa kok disebut tauhid ibadah? Karena tauhid uluhiyah ini penisibatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disebut tauhid ibadah karena ini penisibatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluknya. Yang diharapkan dari tauhid uluhiyah adalah semua ibadah kita, baik itu pun sholat, puasa, kurban, doa, dan lain-lain, itu merupakan bentuk ibadah yang dimana hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, dan pada akhirnya kita terhindar dari kesyirikan, teman-teman. Dan yang ketiga nih teman-teman, ada tauhid asma al wasifat. Tauhid asma al wasifat maksudnya adalah pengesahan Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifatnya menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup dua hal, yaitu penetapan dan penafsiran. Artinya, kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya atau sunnah nabinya, dan tidak menjadikan sesuatu yang semisal dengan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Baik, untuk materi selanjutnya bakal dijelaskan oleh Sepia Kurnia Putri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu faktor yang merusak tauhid. Yang pertama ada syirik, yang kedua ada al-ilad atau menyimpang dari kebenaran, yang ketiga yaitu nifaq, wajahnya Islam, hatinya kafir. Yang pertama ada syirik, perbuatan atau anggapan yang menyekutukan Allah dengan yang lain, seakan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik atau syirik, merupakan dosa besar dan tidak akan terampuni kecuali orang yang bersangkutan melakukan taubatan nasuha atau taubat yang bersungguh-sungguh dan tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Yang kedua, ada al-ilad. Ilad digunakan untuk segala tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Jadi, setiap penyimpangan dari kebenaran disebut ilad. Tetapi secara definitif, ia lebih khusus digunakan untuk sikap yang menafikan sifat-sifat, nama-nama, dan perbuatan Allah. Dengan kata lain, para mulidun adalah mereka yang tidak percaya adanya sifat-sifat, nama-nama, dan perbuatan Allah Ta'ala. Yang ketiga ada nifaq.
Apa itu nifak? Nifak menurut syara atau terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dinamakan demikian karena ia masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Bisa diartikan, orang munafik adalah orang yang menampakkan Islam secara lahiriah di hadapan kaum muslimin, menampakkan bahwa dirinya adalah seorang muslim, dan bisa jadi menampakkan sebagian amal ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat, akan tetapi hatinya pada hakikatnya tidak beriman. Na'udzubillah. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Sarlinda. Kepadanya dipersilahkan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada pembagian syirik. Nah, di sini syirik itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada syirik akbar dan yang kedua adalah syirik ashar. Nah, oke, next. Syirik akbar. Nah, di sini syirik akbar itu adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Mengkekalkan pelakunya di dalam neraka jika dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari syirik akbar tersebut. Nah, contohnya apa dari syirik akbar ini? Yang pertama, melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menganggap ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan semesta alam yang tiada satupun bisa menandingi dan menggantikan, menyamai kedudukannya. Materi yang terakhir nih teman-teman, ada syirik ashar. Syirik ashar yaitu syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, akan tetapi mengurangi tauhidnya. Nah, untuk yang syirik akbar tadi dia mengeluarkan pelakunya dari Islam ya, sedangkan yang syirik ashar ini dia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, akan tetapi mengurangi tauhidnya dan merupakan perantara untuk sampai kepada syirik akbar. Nah, jelas sekali bahwa syirik ashar juga berarti perbuatan secara tersirat, mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dari syirik ashar ini apa, teman-teman? Nah, contohnya yang pertama itu memakai gelang atau benang untuk menghilangkan dan menolak bala. Yang kedua, mengalungkan tamimah karena khawatir terkena ain.